di Jawa Timur adalah 9.000 megawatt, kemudian beban puncaknya adalah 6.000 megawatt, dan kita mempunyai daya cadangan sebesar 1.700 megawatt. Untuk daya kirim ke Bali 247 megawatt, daya kirim ke Jawa Tengah adalah 843 megawatt. Untuk UP3 sendiri di Jawa Timur ada cukup banyak Pak, di kami mungkin terbanyak 16 UP3, 112 ULP, 1 UP2D dan 1 UP2K. Kemudian aset penyulang sendiri adalah 1.582 penyulang, cukup banyak. Kemudian beban puncak di malam sekitar 6.159, di siang hari adalah 5.900, dengan energi rata-rata per jam jika dikalikan dengan KWH beli rata-rata Rp1.085 adalah 6,4 miliar per jam untuk Jawa Timur. Nah, permasalahan sendiri timbul karena aset yang besar ini otomatis mengawasi health index untuk kondisi jaringan sehat, sakit maupun kronis ini akan cukup sulit. Kemudian skala prioritas penyulang-penyulang mana saja yang perlu perbaikan, kemudian analisa dan evaluasi penyulang mana yang loss energinya cukup tinggi, ini cukup menyulitkan karena sampai hari ini adalah metode manual yang dipakai, pendekatan-pendekatan baik menggunakan aplikasi-aplikasi simulasi ataupun pakai etap dan sebagainya, itu semuanya adalah pendekatan. Nah, otomatis di eksekusinya nanti penggunaan anggaran kurang tepat sasaran. Bisa jadi usulan tidak akan menyelesaikan rencana-rencana kerja yang sebelumnya akibat dari susut tersebut, susut teknis utamanya. Nah, ini adalah inovasi kami Sitelor 2.0, yaitu sistem teknologi yang dapat menampilkan input pembacaan arus tegangan dan kospi secara real time dan otomatis pada pengukuran langsung di sebuah penyulang. Kemudian tujuannya adalah menjadi diagnostic tools mana-mana saja penyulang yang mengalami sehat, sakit, dan kronis. Ini adalah dashboard Sitelor 2.0. Ide inovasinya di sini Pak. Jadi dashboardnya tampilannya secara global nanti seperti ini. Ada rekap berapa penyulang yang sehat, di GI mana, dan hidup mana, ada yang sakit dan ada yang kronis. Semuanya terstate di masing-masing penyulang, nama penyulang, beban, termasuk juga dengan kondisi health index-nya tersebut. Nah, kategorinya kami kelompokkan menjadi 3, yaitu diagnostic tools-nya ada kurang dari 5% kami anggap normal sebuah penyulang, kemudian 5-10% itu kami anggap sakit, dan yang di atas 10% adalah kronis. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai rekomendasi tindakan perbaikan susut teknis di usulan RKAP. Nah, nanti juga akan kami sajikan output data loggernya sebagai bahan analisa dan evaluasi manajemen. Mana-mana saja yang perlu prioritas pertama untuk dilakukan perbaikan, atau mana-mana saja yang usulannya tidak linear dengan kondisi nyata di penyulang sehat tapi diusulkan untuk perbaikan, itu kan tidak pas, menurut kami tidak pas. Nah, untuk membaca ide inovasi ini dan menampilkan dashboard, kami juga dibantu ada tools input data yang diambil dari 2 opsi. Yang pertama adalah parameter SCADA existing dengan mengambil data parameter-parameter yang ada di key point tersebar yang sudah dimiliki oleh PLN. Jika tidak ada parameter tersebut, kami juga memasangi alat inovasi kami yang lain adalah RTU modul yang alhamdulillah kami buat sendiri Pak, modul RTU yang kami presentasikan di bidang sebelah. Ini bisa menjadi inputan dashboard Sitelor sebagai diagnostik. Nah, prinsip kerjanya sendiri adalah data meter di pangkal dan di tengah kita bandingkan Pak, dropnya tegangan berapa, itu nanti diambil beban, tegangan, dan kospinya, kemudian dihitung secara KW, akan dikumpulkan di sebuah lembar dashboard yang nanti ada gap analisis untuk drop tegangan dan drop energinya secara persen. Otomatis manajemen mestinya akan tergerak karena melihat adanya susut yang terlalu tinggi secara teknis. Nah, ini kemudian data diolah di server SCADA yang ada di UP2 Jatim, dari parameter tadi diteruskan kepada server Sitelor, kemudian data tersebut ditampilkan di dashboard sebagai monitoring energy loss diagnostic tool. Nah, goalsnya adalah berfungsi sebagai diagnostic tool untuk menentukan arah dan prioritas perbaikan susut dan sebagai usulan RKAP. Para dokter butuh data lab untuk mendapatkan resep, membuat resep. Jadi ini adalah proses labnya. Untuk manfaat finansial sendiri, kami menghitung Sitelor ini ada beberapa penyulang yang kami coba untuk rekap.
dengan adanya monitoring data itu paling tidak Titolor bisa mengawasi ada ternyata loss ini sebanyak 322 juta, potensinya sekian. Ini nilai potensi yang hilang. Nah, mestinya manajemen akan tergerak, wah ada duit yang hilang ini. Dari 6,4 miliar tadi ternyata ada loss sekian di sekian penyulang. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi ada kita menghidupkan rasa pedulinya manajemen terhadap revenue untuk PLN. Untuk manfaat non finansialnya sendiri, yang pertama mengoptimalkan waktu pengukuran persen susut energi langsung pada penyulang sisi 20 kV, kemudian mempermudah manajemen dalam meningkatkan pendapatan, karena tanpa melakukan sesuatu pun mestinya potensi penjualan itu bisa ditingkatkan karena mengurangi susut secara teknis. Kemudian mempermudah petugas dan manajemen dalam menentukan prioritas perbaikan, dan yang terakhir adalah nilai susut teknis secara real dapat diperhitungkan lebih awal. Kesimpulannya, poin pertama adalah revenue perusahaan mudah diawasi. Memang kita awasi dalam bentuk KWH, tapi KWH itu pun sebetulnya adalah proses bisnis PLN, karena tinggal dirupiahkan saja sudah terlihat ini sebagai revenue perusahaan. Kemudian dapat memetakan prioritas penyelesaian susut teknis penyulang, tidak lagi bingung dari 1.500 penyulang seperti Jawa Timur, mana yang sehat, sakit, dan kronis. Ini otomatis bisa lebih mudah diketahui. Kemudian memperbaiki tingkat mutu pelayanan pelanggan atau kualitas tegangan karena sesuai SPLN minus 10 plus 5. Kemudian penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Nah, untuk sarannya sendiri, karya inovasi ini agar dapat diterapkan di PLN wilayah lain, dapat digunakan untuk media pembelajaran, Pak, di susut proses karena masih menjadi favorit isu di perusahaan. Kemudian dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual perusahaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Izinkan kami untuk mencoba akses software Titolor. Mohon waktu. Sambil kita sambil menunggu untuk didemokan, sambil menunggu untuk didemokan. Jadi secara prinsip bahwa Titolor ini memvisualisasikan kondisi tegangan-tegangan di masing-masing penyulang sebanyak 1.500 di suatu grid contohnya Jawa Timur. Nah, dari kondisi itu tegangan itu dirupiahkan dalam bentuk KWH dulu, tegangan sekian, delta sekian itu jatuhnya ada basis dijadikan sebesar sekian. Dan itu sudah rupiah. Nah, itu jadi awareness untuk pemantauan dari manajemen sehingga akan ketahuan. Ini kalau kita mau bekerja mau berbentuk, kita fokus ke bilang yang mana dulu. Bisa kita rating dari paling besar susutnya sampai yang paling bagus. Dan dari situ sehingga kita mempermudah untuk mengambil keputusan dalam hal RAP, AI ataupun AO. Kalau kita punya uang sekian miliar, kita mau akan di mana agar kita dapat mendapatkan sebesar itu. Nah, ini ide dari situ, Pak. Dan ini belum pernah dilakukan karena selama ini tegangan ujung itu baru diukur di ujung kalau ada permintaan 13 kali, 16 kali. Dengan adanya RTU yang sudah ada, RTU dan juga key point di unit di tiap penyulang itu bisa kita manfaatkan untuk itu sehingga bisa kita dapat displaynya secara real time dan juga secara continuous. Kira-kira demikian itu idenya, Pak. Kita tutup izin untuk menampilkan dulu. Kebetulan untuk tim Titolor ini juga sebagian dari tim kami ada 2 orang yang inovasinya juga sama, kita baru presentasi di ini, Pak, bidang distribusi. Untuk alat yang sama kita gunakan di sini. Ya, demikian dari kami sampai kita menunggu untuk penampilan mungkin atau tanya dulu nih. Untuk presentasi sudah habis. Ya. Untuk Bapak Dewan Juri jika ada pertanyaan diskusi. Mungkin sambil nunggu running ininya, silahkan bertanya Bapak Juri Komisi. Kami persilakan dulu untuk Bapak Irawan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Itu titik ukurnya sudah memadai ya dari key point yang ada, apakah sudah mencakup seluruh lokasi
di seluruh penjulang di Jawa Timur ya? Atau masih banyak kekurangannya sebenarnya? Apakah sudah titik-titik tadi yang ada di sistem SCADA yang ada ya, ditambah tadi beberapa titik ukur yang tambahkan ya, bahkan bikin RTU sendiri tadi. Betul Pak. Itu memang sudah semua lokasi dipasangi itu. Izin Pak, untuk memaksimalkan pembacaan, memang kami untuk si telur ini baru memasang di 8 penyulang Pak. Betul, 8 penyulang. Harapannya nanti ini adalah langkah awal untuk memetakan 1.500 penyulang. Nah, sebarannya tadi menggunakan fungsi key point GoPro Cafe. Kami luruskan bahwa si telur ini mengukurnya di sisi tegangan tengah Pak, di jaringan tegangan tengah, tidak sampai tidak digadu. Jadi titik ukurnya di sana. Kemudian yang tidak tersedia parameter seperti key point, kami bisa tapping di, misalkan contohnya di PTCT perbatasan Pak, dengan RTU kami tadi yang kami kreasikan sendiri. Jadi artinya nanti bisa dipantau tegangan pangkal dan tegangan tengah dan ujung dengan masing-masing beban di setiap segmennya tadi. Demikian Pak Irawan. Iya, makanya saya agak heran kalau misalnya diklaim bahwa ini nantinya bisa menentukan ya rencana investasinya seperti apa untuk bisa Jatim itu kan luas sekali dengan jumlah penyulang yang sangat banyak. Betul. Apa sudah memungkinkan untuk memasang untuk di SCADA kan di Kipoi kan nggak ada titik ukur ya? Ada Pak. Jadi fungsi key point itu sebagai titik pengukuran untuk bisa berfungsi proteksi dan komunikasi Bapak. Jadi makanya dari adanya 1.500 penyulang tadi dengan aset tersebar di Jawa Timur ada hampir 4.000 key point Pak, bisa kami manfaatkan Pak. Insya Allah bisa kami kejar betul. Saya kira hanya on off aja untuk switching aja. Tidak Pak, fungsi proteksi ketika terjadi gangguan dia juga berfungsi sebagai proteksi seperti gardu itu. Tetapi jika dia kondisi normal dia membaca beban Pak dan tegangan di setiap titik-titik tersebut Pak. Oke. Izin menambahkan Pak. Yeah. Jadi terkait dengan si telur ini, kalau untuk key point itu kita sekitar 2,4 atau 2,5 sih. Rasio key point terhadap penyulang. Rasio key point untuk Jawa Timur saat ini baru 2 key point per penyulang Pak. Semestinya 2,5 key point. Kami masih membutuhkan sekitar 6.000 key point, 2.000 tambahan Pak dari 4.000 yang ada. Oke, jadi artinya satu penyulang itu Pak sudah ada minimal 2 key point, ditambah satu di pangkal di gardu hidupnya itu sudah ada metering untuk ke sana. Nah ini yang bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi kenapa setelah baru ambil 8 ini karena kita masih develop untuk aplikasinya Pak. Jadi ini kita kalau langsung di pun segitu banyaknya ini kita masih develop untuk pengembangan ini. Harapannya kalau ini sudah selesai 1.500 dan sesuatu akan bisa mudah masuk untuk kita baca datanya. Ini kita masih develop untuk ini ya Pak. Iya. Oke. Terus tadi sampai masuk ke health index ya. Health index dalam hal efisiensi itu ya. Betul Pak. Jadi bukan dalam hal susut ya, bukan dalam hal keandalan ya. Betul Pak. Data tegangannya berapa? Dari data itu ada lossesnya yang hilang di jaringan. Itu yang akan kita masukkan sebagai usulan untuk penggunaan anggaran API maupun API. Cara menghitung dengan tegangan sekian menjadi KWH yang hilang gimana cara? Tapi sama I sama Baik Pak. ada R-nya ada T-nya. Oh langsung dikalikan gitu aja. Betul Pak. Secara ini aja. Dengan impedansi total yang ada saat itu Pak, campur antara impedansi beban dengan impedansi jaringan. Seperti itu Pak. Impedansi jaringan berarti harus dimasukkan lagi datanya. Tidak perlu Pak, karena sudah terukur langsung di Selisih datanya Pak. Betul. Delta V-nya tidak ada. Delta V kan Dari delta V sudah V kali T tidak ketemu. Oh gitu. Jadi nggak perlu lagi mendata kayak dulu di Betul Pak. Formula Jogja itu ya. Betul Pak, harapannya adalah kalau Formula Jogja pendekatan secara teori Pak untuk kami adalah mengambil parameter real Pak. Jadi biar mereka software menghitung sendiri, otomatis bisa terkalkulasi sendiri Pak. Salah satu contoh yang sudah kami ambil sendiri di penyulang Tanjung Bumi Madura, Pamekasan, itu ULP Bangkalan dengan ULP Ketapang, 2 ULP menggunakan satu penyulang Pak. Setelah kami ukur secara real time dengan ini, siang saja di Bangkalan itu Brando ada 20, sekian kV, di
di titik tengahnya saja sebelum ke Ketapang itu sudah 17,2 Pak. Artinya ada gap sudah drop di sisi 10%. Belum lagi dibawa ke ULP Ketapang. Otomatis tidak dituntut untuk mencari P2TL pun sebenarnya drop tegangan untuk susu teknisnya sendiri sudah sangat tinggi. Artinya memang perlu sentuhan investasi di sana untuk perbaikan susunya Pak. Iya. Jadi outputnya sementara baru ini ya, baru 8 Pak, ada 8 data ya, Pak. enggak, maksudnya hanya penurunan sehat, sakit dan kronis tadi. Itu untuk betul Pak, dengan data yang bisa di-download CSV bisa diekspor ke Excel, itu nanti ada data pangkal, tengah dan ujung, kemudian ada sehat, sakit dan kronis sebagai data evaluasi Pak. Manajemen mana-mana saja yang mau diambil oleh manajemen, sakit yang mana, kronis yang mana yang mau didownloadkan. Ini Pak, rekapnya sebenarnya dari sini nanti Pak. Tapi kami masih mencoba akses aplikasi tersebut Pak. Iya, saya pengen tahu apa saja, masa hanya itu yang Nah, Pak, kelihatan. ada beberapa dashboard, yaitu dashboard pertama itu login biasa, masuk ke dashboard itu ada gadu window, ada penyulang, ada ULP, ada UID, kemudian ada lagi health index per penyulang dengan tegangan pangkal dan energi pangkal kita bandingkan dengan tegangan tengah dan tegangan ujungnya energi, kemudian muncul kalkulasi ada gap energi yang loss tadi Pak, itu per penyulang sebagai bahan evaluasi untuk usulan perbaikan. Terus kemudian kalau data-data yang global itu per interval waktu 5 menit kami ambil datanya Pak, data beban dan tegangan tadi di key point tersebut. Oh gitu. Jadi maksudnya tiap 5 menit. 5 menit Pak. Oh. Kami mohon maaf Pak, tadi soalnya tidak sempat untuk prepare karena jadwalnya bertabrakan dengan Oke. Perbaikannya apa? Transposisi ban sama betul Pak, setuju Pak. Ada beberapa nanti yang kami rencana sampaikan, ada box rencana pemeliharaan itu mulai misalkan rekonfigurasi K atau operating K Pak, atau memperpendek pola operasi Pak. Jadi ada beberapa item yang, tapi itu masih kami belum sampai sana Pak, masih kami rencana pengembangan. Jadi usulannya masuk sekalian nanti di data log. oh ya, in case apa solusinya apa, in case apa solusinya apa. Betul, Pak. Oke, jadi mungkin tambahan masih izin Pak Irawan. Jadi untuk terkait dengan penambahan nanti rencananya dari tiap tempat misalnya ada penjualan dengan kriteria sakit ini, nanti di sebelah kiri akan ada pasti itu ada penjualan sakit, kan kita tidak mungkin langsung dapat mendiagnosis oh ini apa, ini arahnya nih dilakukan adalah evaluasi di survei dulu. Di survei nanti ada combo boxnya, apakah mau di APT JTM-nya atau mau direkonfigurasi nambah penyulang misalnya, atau dipindah, siapa tahu bisa dipisah dengan penyulang sebelahnya. Ada opsi-opsi yang digunakan. Nanti akan apa AI atau AO misalnya. Nah itu misalnya AI AO pasti ada rencana berapa biayanya. Kedepannya kita pengembangannya misalnya satu UI di Jatim dapat anggaran 10 miliar, kita akan list ada 100 penyulang dengan per biaya masing-masing, ada yang cuma 100 juta, ada yang cuma 10 juta misalnya, ada 1 miliar. Itu nanti begitu kita ngomong prioritas 1 sampai dengan 100, 10 miliar itu cukup untuk berapa? Oh, cukup untuk 30 penyulang ya, nanti kita pantau sampai sana. Itu kita akan perbaikannya. Ya saat ini berarti harus disurvei ya, setelah dapat masukan itu harus survei ke lapangan gitu ya. Oke, tetap ini sebenarnya ini ada dapat indikasi awalnya, ada gejalanya, orang batuk apa batuknya, Oh, lalu iya. dicek dulu, oh ini ternyata ada yang apa, so ini bisa dikembangkan seperti ini. Itu nanti yang akan kita siapkan combo boxnya, ini dilakukan dengan cara APT, oh ini dengan cara tidak ini di manuver dan seterusnya. Nah, anggarannya berapa kita masukkan, begitu kita ada masukkan anggaran total, dimasukkan itu langsung di situ. Nah, apabila unit mengusulkan di luar itu, pacaran, berarti ini kamu nggak tepat sasaran, kamu harusnya masuk di kolom yang bisa kita bisaikan. Nah, untuk sampai saat ini sudah dilaksanakan belum itu dari hasil output dari aplikasi ini untuk menjadi masukan rencana investasi itu sudah dilakukan belum atau baru Sampai rencana? saat ini masih kondisi menampilkan sakit dan seterusnya, nanti itu pasti ini yang akan diinvest di lakukan perbaikan. Nah, ini mudah-mudahan diberi kesempatan Pak, kalau diberi kesempatan kita akan sempurnakan sampai ke rekomendasi sehingga anggaran kita berapa itu bisa masuk di situ dan kita bisa kantau sampai sana. Sedang teman proses pengembangan ini Pak, belum bisa. Oh iya, sayangnya belum bisa ya.
Siapa? Jaringannya atau kebuka aplikasi? Orangnya lokal. Nggak bisa aplikasi. Kemarin sudah disimulasikan di server Pak, lama sekali Pak. Kemarin kita coba lokal itu juga lama. Kalau di server kan saya lihat udah pakai server kayak gitu. Iya, betul. Oke, mungkin itu dulu sambil nunggu ya teman-teman yang lain barangkali bisa mengeksplor lagi. Baik, terima kasih Pak Irawan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Muhammad. Nah, terima kasih dulu ya teman-teman. Ini bagus ya. Tapi kalau ke distribusi sebenarnya orang bilang tuh lebih jelimet gitu. Yang lainnya masih ngomong pakai transmisi, oke. Saya juga pernah di distribusi ya. Ini koneksi RTU-nya pakai apa tadi? Modem Pak. Modemnya apa? Pakai komunikasinya apa? Kemarin pakai GSM Pak. GSM. Oh, pantes. Oke lah. Ini orang Icon udah siap. Jadi kalau dengan penetrasi Iconet sudah banyak dan sudah banyak FTTH di sana, ya mungkin nanti teman-teman bisa request ke Icon ya. Karena kami. Iya, paling tambah Ami, tambah lagi. Nah, termasuk juga saya mau nanya, ada hubungannya sama Ami juga nih, di RTU-nya ini ada pengukuran, karena kan dia tuh waste ya, harusnya kan ya. Nah, jadi kan itu harus dikirim. Nah, itu seperti apa? Bisa diceritain? Untuk RTU sendiri ini sebetulnya mengambil data parameter arus tegangan dan kospi itu di sisi tegangan menengah Pak, bukan di gardu. Kalau di AMI kan mereka spesifik ke gardu dan pelanggan ya Pak. Kalau di Oh, bukan, AMI itu sebenarnya ada di TT, TR, atau TM. Jangan salah loh, AMI kan namanya aja AMI. Yang diimplementasikan di Indonesia itu yang di TR. AMI yang di TM juga ada. Namanya kan Advanced Meter Infrastructure. Ya, oke kalau lanjut. izin Pak menambahkan, bedanya dengan AMI adalah AMI sudah dalam bentuk KWA Pak ketika diimpor. Nah untuk kami ini berusaha memecah kembali asal usulnya kenapa KWA-nya sekian. Jadi dari drop tegangan mana-mana saja titik drop tegangan tadi harapannya bisa kami ketahui dengan obat itu. Oh section ini ternyata yang sakit. Oh penyulang ini yang sakit, itu Pak harapannya. Kalau perbandingan masuk dengan KWA dan KWA seperti halnya sudah menjadi nasi Pak. Kami berusaha memecah beras dan airnya tadi Pak. Berarti di setiap ini 20 kafe kan ya? Betul dulu Pak. Di setiap penyulam ujung-ujung itu ada RTU atau cukup di ini aja. Di ujung dan tengah Pak. Oh, Biasanya kalau oke, ya tengah ya. Betul. Oke, ya. Oke. Itu ya. Kemudian tadi health index itu sebenarnya udah tipis-tipis masuk ke APM ya, Asset Performance Management ya. Jadi teman-teman kalau bisa memang mengarah ke sana lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan bisa ke sana itu selain tadi yang yang dijelaskan tadi teman-teman udah ke sana sebenarnya malah. Jadi bisa memprediksi yang mana yang akan didisposal, nanti mana yang akan disiapkan pendanaannya, nah seperti itu. Jadi datanya sudah real dan bisa diprediksi. Nah jadi nanti kalau misalkan saya nggak tahu ya, ini belum ada sih kalau di transmisi baru mau mulai untuk yang aset manajemennya. Kalau yang di distribusi udah ya Pak, belum ya? izin Pak, mungkin sedikit menjawab ini. Setahu saya itu kalau untuk distribusi itu sampai trafo sudah ada EAM-nya Pak. Nah ini juga Bukan EAM yang saya maksud. Yang teman-teman itu, jadi gini, aset manajemen itu kan enterprise itu besar. Di dalamnya itu kan ada APM, ada macam-macam gitu ya. Sampai HT index itu juga kan sebenarnya adalah bagian dari itu gitu. Yang kalau saya lihat yang ada di PLN yang saya tahu ya, atau nanti bisa dikoreksi Pak Herawan. Jadi kita baru sampai pencatatan material, batas itu doang. Tapi kalau yang teman-teman sebutkan tadi itu sebenarnya udah advance. Teman-teman bisa mengartikan materialnya itu kapan sehatnya, kapan enggaknya, kapan diganti. Itu udah performance, gitu maksud saya. Nah kalau nanti misalkan ada rencana di pusat ya mau masuk ke arah sana ke APM-nya sama dengan teman-teman di transmisi, nah ini bisa kita jadiin prototype gitu. Karena ternyata di teman-teman distribusi udah dimulai. Jadi jangan sampai nanti kayak seperti di transmisi ada seri apa gitu. Kebanyakan jadi kebanyakan seri namanya berubah. Ya. Itu kejadian gitu. Nah jangan sampai juga di teman-teman gitu. Jadi cepat-cepat lapor.
Cepat-cepat lapor, jangan sampai nanti distribusi ini juga sama, ada seri siapa lagi gitu. Oke, itu aja dari saya, terima kasih. Sedikit tambahan lagi. Tadi juga Bapak Mas tadi juga kita sudah pikirkan Pak. Jadi ada pikiran pengembangan bahwa nanti ada tegangan, ada arus hasil pengukuran. Ditambah kalau kita bisa integrasikan dengan aset tadi itu ada data penyulangnya berapa, R-nya berapa, nya berapa. Itu bisa kita bandingkan, misalnya dengan jarak sekian, beban arus sekian, itu harusnya secara teori dropnya sekian. Begitu antara data teori dengan gap pengukuran itu ada gap selisih, itu harusnya juga terjadi juga. Apakah di situ penyulangnya sudah nggak bagus, sambungannya bagus, atau itu sudah ada juga rencana sana Pak umpamanya Pak ke depannya. Gitu, terima kasih Pak masukannya Pak. Jadi saya tambahin dikit nggak nanggung ya. Tadi udah bicara AMI. Jadi sebenarnya di AMI itu yang pakai PLC itu agak lebih tepat deh ukurnya, termasuk masalah tadi sambungan dan lain-lain. Karena ini kan melewati medan elektromagnetik. Apabila sambungannya nggak pas, itu dia langsung ada resisten, ketahuan itu putus tuh. Jadi ada RTO. Tapi kan kalau di sisi 20 kV, saya pernah nyoba tapi belum handal ya. Karena juga belitannya juga di trafonya itu nanti bentuknya seperti apa, koplernya itu gede gitu, nggak sama dengan yang ada di AMI. Cuman karena sekarang sudah ada fiber optik dan paling bisa diminimalisir ya kalau untuk yang di 20 kV, jadi nggak terlalu ini lah. Tapi kalau di jalan-jalan, saya di TR yang khususnya buat ke pelanggan, kalau saya sih lebih milih AMI kita itu menggunakan PLC daripada fiber optik. Dan kalau fiber optik itu udah ngumpul semua di gardu distribusi, berarti kita udah punya backhaul yang udah kuat gitu. Tapi kalau untuk proses ke rumah tangganya gampang hitungnya, karena kan merek pendek. Kalau ini kan jauh-jauh ya, dia kan redamannya di 200 meter, kan nggak mungkin keripit mulu. Kalau pakai buat 20 kV kan kejauhan kan gitu. Ya itu aja dari saya. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Aditya. Selanjutnya langsung Pak Aditya Pak. Mumpung udah tampil mungkin langsung di Baik, ini adalah tampilan di menu Health Index. Kami sajikan penyulang tadi yang dari pertama adalah global, warna ada 3 tadi adalah kalkulasi. Ada yang di pertama itu ada 2 yang sehat, misalkan 4 yang sakit dan 3 yang kronis, seperti itu misalkan. Itu adalah kumpulan. Nah, untuk yang masing-masing manajer ULP itu bisa melihat masing-masing penyulangnya, mana yang sehat. Ini contohnya adalah penyulang Padang Landuk di P3 Malang. Ini grafisnya belum kelihatan ya? Apa Pak? Grafiknya belum kelihatan yang tadi indeks. Di ada Pak. Kebetulan kami sajikan ini Pak, sebagai overview. Ini 2 gardu itu jumlahnya, total feeder yang dimonitor adalah 8, energi beli per jamnya sekian. Nah ini kondisi sehat, sakit dan kronis Pak. Ini adalah kumpulan langsung yang diambil dari kalkulasi data tadi yang dibaca oleh aplikasi. Nah ini adalah di data detailnya, yang mana penyulang Padang Landung kondisi gapnya masih sehat, masih warna hijau. Ini ibarat kata sebagai manajemen, ini diabaikan dulu aja. Nanti yang paling mengusik adalah warna-warna merah ini pastinya. Terus kemudian di feeder, nah untuk menu di feeder sendiri juga kami sajikan ada unit mana, P3 mana, dan UID mana. Ini namanya sih nanti kalau seandainya ini dari prototipe paling tidak mewakili pembacaan. Ini ada titik pangkal tadi yang kita monitor Pak, ini titik di gardu induk di pangkalnya seperti ini. Kemudian di segmen, salah satu segmen itu kenapa kami namai segmen tidak section? Karena satu section untuk di secara teknis distribusi adalah antara pemutus key point A dengan LPS yang lain B. Nah karena segmen kami bisa jadi satu segmen itu terkumpul dari beberapa key point. Nanti kita ambil, bisa diketahui dropnya di segmen 1 sudah 19,4 dengan beban 76, kemudian segmen 2 sudah drop lagi menjadi 18,5. Kita sudah jadi masalah Pak, dari 20,3 menjadi 18,5. Itu lokasi segmennya kelihatan nggak? Lokasinya Ada koordinatnya. Oh ya, kebetulan Pak, untuk gambar ini nanti adalah gambar template Pak. Jadi kami belum berhasil menggambar per penyulang per satu Pak, karena cukup banyak, itu cukup memerlukan effort yang cukup besar Pak. Satu penyulang, satu misalnya Padang Landung, satu gambar,
kemudian juga apalagi itu cukup lumayan nanti untuk kedepannya tetap kami sajikan seperti itu Pak rencananya. Untuk saat ini memang belum kami akui belum sampai ke sana. Tapi datanya ada ya? Data single diagramnya kemudian Ada kami lokasi disediakan. titik tipe-nya ada, ini ada. Cuma tinggal di Betul, visualisasi. ketika ini kita menampilkannya ini masih tadi pengembangannya sampai ke saatnya ada aset manajemennya pun asetnya berapa, banyaknya berapa itu ada. Itu lokasinya aja. Kebetulan data single diagram secara sekadar kami punya Pak. Kami dan update. Nggak panjang ini loh, panjang dari pangkal sampai segmen 1 pada segmen 1 sampai segmen 2 itu Jaraknya berapa? jaraknya berapa? Karena nanti akan menentukan investasinya berapa yang akan di Betul Pak, itu kalau izin menjawab Pak. Jadi kalau secara aset memang kami tidak langsung pasang di situ Pak, karena nanti harus ngelik dengan data diisi data asetnya jaringan. Tapi kami langsung lebih concern kepada drop tegangannya dengan pembacaan beban real. Otomatis secara pembacaan real itu bisa didapat, otomatis Z impedansinya tadi secara otomatis sudah ketahuan. Tapi kami tidak melakukan prediksi pendekatan panjang penyulangnya Pak. Jadi ini ada sesuatu nih pokoknya di penyulang ini monggo disurvei kembali, tetap harus disurvei apa namanya dibikinkan express feeder ataukah dimanuver ke penyulang lain, itu adalah tindakan berikutnya. Ya. Tadi kan disampaikan kalau nggak salah ada yang outputnya itu untuk kebutuhan manajemen ya, untuk analisa sendiri. Kemudian tadi ada disampaikan di download gitu ya, di download Excel. Kenapa nggak sekalian di aplikasi ini ya untuk analisanya gitu? Untuk ke depan yang disampaikan Pak Tato tadi, combo boxnya memang rencana kami siapkan Pak. Dari siasat elektronik nanti ditambahkan satu, tetapi nanti yang berkepentingan yang bisa untuk ada komitmen perbaikan Pak. Mana yang mau dipilih dulu, habis itu disurvei tanggal perbaikannya tanggal berapa. Nanti harapannya adalah tanggal dibaca real time oleh si telur. Kemudian setelah perbaikan ini, apakah linear, apakah inline dengan usulannya tadi, apakah dia ada penurunan drop tegangannya. Jika tidak, berarti itu tadi caranya mereka itu tidak tepat. Jadi Bisa sampai nanti rencana sampai analisa keputusannya itu bisa dilihat di mereka yang memutuskan, terus kemudian secara data real time kan terbaca Pak, sebelum dan sesudah. Nah ini biasanya kan di penggunaan anggaran kan tidak terawasi Pak. Pokoknya saya usul, pokoknya saya operating. Nah setelah ada ini, oke boleh usul, boleh operating, tapi ternyata loh kok nggak ada pengaruhnya, berarti kemarin mereka surveinya yang kedua setelah dibaca ini tidak tepat gitu. Menambahkan, jadi sebelum dikerjakan terbaca nanti seperti ini. Setelah dikerjakan akan terbaca lagi Pak. Terbaca itu juga tadi selama 5 menit akan ada perbaikan seharusnya. Nah data ini bisa menjadi feedback juga untuk manajemen. Artinya dengan KKU KKM yang awal ini kita nggak usah survei lagi setelah dikerjakan, ya langsung kita tidak pantau di sini dapat ini ya, oh dapat gain sekian kW, dapat deltanya sekian kW dan lain-lain, dapat semuanya ini jadi kondisional itu kedepannya, oh seperti ada hasilnya. Ini tidak perlu lagi membuktikan menghitung lagi berjalan, tapi kita cukup pantau dashboard di sini. Ternyata setelah penyulang ini diperbaiki tanggal sekian, maka besoknya akan masuk berubah data-data untuk tegangan dan seterusnya Pak. Dan itu bisa jadi ini untuk pembuat manajemen juga ini yang namanya sebagai pembuat keputusan manajemen. Demikian. Oh iya. Masih ada Pak, masih ada 5 menit lagi. Dulu waktu kita sama Pak Irawan tuh kita punya sejarah memperbaiki data induk saldo dan data induk jaringannya. Berarti ini secara referensi data induk jaringan sudah bagus ya. Masih ada yang tidak update nggak? Oh, baik Pak, bisa kami jelaskan. Ini basicnya adalah data induk yang ada di SCADA Pak. Jadi secara SCADA titik-titik point kami berani pastikan untuk Jawa Timur itu valid. Untuk data induk jaringan, mohon maaf Pak, karena itu di naungan Niaga kami terus terang tidak monitor Pak. Untuk di single diagramnya HMI SCADA ini valid 100%. Oke, tadi menambahkan yang data itu nanti yang kita cara pengembangannya Pak. Nanti kalau kita kawitkan antara data SCADA ini dengan data aset kita tadi seperti tadi ada banyak skenario itu nanti bisa ada pengembangan ke depannya.
ada yang nggak pas sambungannya, ada yang nggak pas seperti datanya itu nanti untuk teman kita. Oke, terakhir adalah slide yang itu tadi yang juga jadi ditampilkan di slide. Ya, ada prediktif, diagnostik, deskriptif, slide-nya. Oh, slide-nya. Oh, udah pindah. Ya udah lagi, nggak usah ditampilkan. Yang ini saya proses. Ah, Saya lokal. analisa itu kan ada secara garis besar 4 ya. Deskriptif, Anda mendeskripsikan single line skala. Kemudian diagnostik, diambil data-datanya di diagnostik. Muncullah grafik-grafik itu analisa sehat segala macam. Dan prediktif, dianalisa untuk memprediksi yang tadi diungkapkan oleh Pak Gubernur. Jadi dengan karena di makalah itu ada satu tombol, dengan menunjukkan satu tombol Anda bisa menganalisa. Jadi kalau bisnis itu yang lalu itu deskriptif sama diagnostik, tapi kalau udah future itu prediktif, ada prediktif maintenance segala macam, bisa memprediksi ini kapan digantinya, biayanya berapa, itu kan kalau sampai di situ itu yang dimaksud nanti pengembangannya begitu. Cuma yang kedua adalah kita sebenarnya kita paham yang menjadi performance yang diukur itu adalah setelah kita menemukan tidak sehat suatu aset, setelah itu dieksekusi. Itu harus dimonitor juga karena sampai selesai, sampai close itulah yang itu jadi kinerja. Kalau sampai Anda memantau dari end to end gitu, dari menemukan hingga selesai itu percaya untuk aset ada. Maksud saya tidak ini. Dan ini masih awal ya, kalau udah matang karena mata sapi buat telur lagi. Iya. Gila. Jadi tadi kalau dari beberapa hari sudah pakai semua Pak, dari mulai dari deskriptifnya, diagnostiknya, setelah itu kita sudah tahu solusinya sekian, itu per jamnya sekian kalinya kita bisa menghitung sebulannya berapa, salahnya berapa itu sudah tahu. Dan tadi misalnya ada perbaikannya juga, begitu ada combo box diperbaiki, AI-nya apa berapa, AU-nya berapa, dan tidak usah kita ukur lagi Pak, begitu itu selesai diperbaiki hari ini, harusnya 5 menit lagi langsung ketemu, dinyalakan lagi, setelah oke bisa selesai, aman, silakan dimasukkan. Itu langsung tampilnya berbeda, langsung berubah Pak, karena dia real time-nya. Jadi oh kemarin atau sebelumnya itu kita screenshot dropnya 2 kafe, ternyata jadi 1 kafe atau jadi 0,7 kafe, itu langsung real time dapat kita pantau Pak. Itu jadi bahan evaluasi untuk bisa kita, continuous kita untuk pekerjaan-pekerjaan di tempat yang lain. Saya demikian Pak. Tambahan satu lagi Pak, terkait prediksi AI. Jadi kami juga berusaha menyajikan prediktif tadi. Ini menurut kami adalah kasta tertinggi Pak, karena prediksi AI itu adalah pendekatan algoritma untuk mendekati sesuatu yang nyata Pak. Nah ini kami balik Pak, nyata kami rekam dulu, kami simpan datanya. Nanti kalau seandainya bisa dibutuhkan, misalkan contoh parameter ini mati semua Pak, kita masih bisa membaca bahwa oh penyulang sana itu bebannya tetap sekian meskipun kita tidak membaca. Kemudian ketika ada perilaku tertentu, manuver jaringan, oh ikut penyulang A, ikut penyulang B, kondisinya membaik ya, di jam sekian itu kan sudah terekam Pak. Jadi itu yang kami balik logikanya menjadi data untuk pendekatan AI. Nah yang disampaikan tadi Bapak, betul arahannya adalah ketika sudah sebelumnya seperti ini ada perbaikan, ujungnya real time akan terbaca, dia akan terpotret. Jadi gap itu akan ketahuan sendiri Pak. Oh sebelumnya yang dicetak itu masih sakit, ini sudah perbaikan, oh jadi bagus, ini jadi hijau. Berarti betul yang dilakukan dari pilihan kelompok tadi. Ya, sebenarnya kalau di kita di PLN operatif ya kan Anda masuk di operasi ya, ada distribusi lainnya. Prediktif itu lebih tepat di level bisnisnya. Di operatifnya tidak melulu harus pakai prediktif. Dan karena itu pendekatan statistik dan penyulang sangat berbahaya kalau pendekatannya statistik. Masa pelanggan mati gara-gara AI, nggak boleh juga. Ya Pak. Prediksi setiap tahun itu mati. Iya, prediksi tapi harus dianalisa tambahan sama Ya. Oh, siapa? Gila. Oke, Pak, saya kok agak nggak serak dengan judulnya ya. Saya bilang tadi mata sapi kan. Ya, maksudnya kok arahnya justru ke pelayanan pelanggan. Padahal ini kan ke arah efisiensi. Iya. Betul Pak. Tapi ini kalau seolah-olah yang dituju hanya pelayanan pelanggan. Karena dengan drop tekanan sendiri itu kalau kami saya pernah di Tadi- pikiran Pak,
itu pelanggan itu kalau komplain di PLN dulu agak di desa Pak, istilahnya itu lampu setengah lampu. Masalahnya di aplikasi di paparan ini nggak ada yang menyebut itu. Ya Pak, Yang ada cerita kali ini kan bukan ini. ya Pak, iya Pak. Ini ada dua sisi Pak, dari secara kita eksternal dapat, internal kita dapat. Ini kelupaan Pak. Kan nggak ada ngomong pelanggan. Ya Pak. Tapi judulnya pelanggan gitu. Baik Pak, nanti kami perbaiki Pak. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri Komisi. Mungkin kami silakan kepada tim inovator untuk menutup. Baik, terima kasih. Harapan kami untuk kami diberi kesempatan untuk mengembangkan sektor ini. Harapannya adalah kami juga menginginkan aplikasi ini sebagai seperti AMS Pak, yang di Jawa Timur dulu pernah punya AMS. Harapannya semuanya pakai, manajemen tidak usah terlalu pusing melihat ini sudah ada motor. Harapannya ke arah sana. Ternak ayam aja telurnya banyak. Siapa? Baik Pak, terima kasih atas dukungannya Pak, buat supportnya nanti Pak Irawan. Kami sering-sering koordinasi dengan teman-teman STI, timnya Pak Wisnu. Terima kasih banyak. Yang penting jangan dipublish di internet aja lah. Siapa? Siapa? Nggak boleh haram itu. Ya, terima kasih banyak. Widya Jatim, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.